Belum ada buku Batak yang sangat komprehensif mengulas sejarah Batak hingga saat ini. Buku Hita Batak, Kultur Strategi, Kristenisasi, Pergulatan Konstan ketika agama jadi pemisah dan Orde Hidup Baru, yang ditulis oleh Dr. Andus C.H. Robin Simanullang. Suara Tapian Channel mewawancarai beliau. Demikian apa yang melatar belakangi penulisan buku Hita Batak, Kultur Strategi ini? Mohon dijelaskan. Sebuah pergumulan atau perenungan, bisa juga disebut sebuah kontemplasi, perenungan yang sangat mendalam tentang jati diri Batak dan strategi masa depan Batak sesuai dengan nilai-nilai luhur Batak. Sebenarnya buku ini sudah saya persiapkan sejak lama, sejak saya menjadi mahasiswa, bahkan sebelum menjadi mahasiswa, karena saya beruntung memperoleh banyak turi-turian dari kakek saya, terutama turi-turian tentang bagaimana dunia ini diciptakan dan bagaimana asal mulanya manusia Batak. Itu sebutan namanya. Tapi dalam buku ini saya menyebutnya sebagai mitologi Batak. Saya menjadi wartawan sudah sejak 1978 di harian SIP. Tapi sebelumnya, ketika mahasiswa, saya sudah menulis sejak tahun 72, masih SMA, 1973 sudah menulis koran-koran di Medan. Dan mungkin bakat menulis itu sudah ada. Ini cerita tentang Batak itu saya sudah tertarik sejak lama. Jadi saya sudah mengkoleksi banyak tentang cerita tentang Batak. Tapi selalu tertunda penulisannya karena kesibukan menulis lain. Sampai pada tahun 2018 saya divonis menderita kanker stadium 3, kanker kolektoral usus besar stadium 3 yang diprediksi oleh dokter sudah menyebar, atau diagnosanya sudah hasil CT scan dan sebagainya sudah menyebar, berarti sudah mendekati ajal lah. Tapi itu tidak terlalu saya ceritakan panjang, itu juga saya tulis. Saya bisa sembuh 100%, tapi di dalam proses terapi kanker itu saya menjadi terkejut bahwa buku tentang Batak yang saya sudah lama rencanakan itu tidak akan bisa ditulis lagi karena saya mungkin akan mengakhiri hidup. Maka selama perawatan kemoterapi saya mulai menulis buku ini. Jadi secara intensif saya baru menulis buku ini pada tahun 2019. Tapi itu pengumpulan informasi. Tahun 2020 mulai, akhir 2019 mulailah saya hampir 16 jam setiap hari. Tidak kenal hari. Saya sebelum corona saya sudah lockdown. Ada ini itulah cerita 31 Desember
saya catat buku ini selesai saya tulis tahun 2020 dan terus ada penyempurnaan lah. Artinya saya berterima kasih kepada Tuhan pada malam tahun baru itu bahwa Tuhan telah memberi saya kesempatan menulis buku ini, dan kalaupun saya mati, buku ini sudah bisa diterbitkan pada saat itu. Tapi rupanya Tuhan masih memberi saya kesempatan, dan ini saya sebut waktu menulis buku ini adalah hari emas bagi saya, dan ini adalah karya saya, hari emas yang jauh melebihi kapasitas saya. Buku ini jauh melebihi kapasitas saya. Jadi ini karya yang di luar dugaan saya. Bahwa menulis buku ini saya selalu berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Tuhan pimpin saya, Roh mulai menguasai hati pikiran saya untuk menulis buku ini. Sebuah buku transformasi untuk memberi nilai dan pemahaman baru tentang Batak yang bisa saya tinggalkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Dan ternyata Tuhan memberi berbagai kemudahan. Saya melakukan riset bibliografi dan menemukan rujukan-rujukan buku yang sangat banyak melalui sistem cybernetika. Cybernetika itu pengertian sederhananya interaksi antara manusia dengan sistem cyber. Itulah kekuatan salah satu yang bisa membantu saya menulis buku ini. Dan berbagai perpustakaan dunia bisa saya jelajah untuk mendapat buku-buku yang relevan dengan ini, sehingga memperoleh hampir 700 buku, diantaranya 500-an buku tua yang bercerita sedikit banyak tentang Batak, di samping beberapa referensi yang sudah saya kumpulkan sebelumnya. Itulah buku kita Batak, Cultural Strategi. Kenapa saya memilih judul Cultural Strategi atau sebuah strategi kebudayaan? Itulah sudut pandang buku ini. Penulisan buku ini dimulai dari pengantarnya apa dan siapa Batak. Kemudian berbicara tentang mitologinya, juga berbicara tentang sejarah Batak. Sejarah Batak itu masih bersifat teoritis. Belum ada sejarah Batak yang benar-benar bisa dibuktikan secara ilmiah sebagai asal usul Batak. Masih semua bersifat teori. Aneka teori itu saya tulis di sini. Dan saya juga membuat teori yang baru yang saya sebut namanya The Hilltop Theory, atau bahasa Bataknya teori pusat bukit, teori puncak bukit, di mana orang leluhur Batak itu mencari tempat di mana dia di puncak bukit, itulah dia sebagai bukit penyembahan yang terbaik. Itulah makanya orang Batak memilih tinggal di Pusik-Puhit, bukan di Lubu Tua di Barus sebagai pusatnya. Walaupun perkampungan Batak menurut teori yang saya buat ini adalah di Lubu Tua Barus, tetapi sebagai pusat religiusnya ada di Pusik-Puhit, dan disitulah mitologi itu jalan ceritanya di awal. Mitologi itu adalah kearifan asal-usul Batak, kearifan juga tentang silsilah Batak. Jadi marga-marga Batak itu adalah mitologi, sumbernya adalah mitologi. Maka jika orang berbicara tentang silsilah marga-marga secara eksakta, logika saja, itu akan mendapat hambatan atau kekeliruan cara berpikir. Tetapi
dia harus dilihat secara filosofis, metafora malah, yang sumbernya adalah kearifan mitologi. Jadi mitos yang menjadi falsafah, yang menjadi silsilah, dan menjadi sistem kemasyarakatan Batak. Trisilais itu ialah Batak yang marhaporseao tu de Batak, berkepercayaan kepada Tuhan, berkekerabatan dalihan netur, martutur dalihan netur, dan marparange anak do buruni raja, berperangai, berkarakter putra dan putri raja. Itulah ideologi Batak dan juga menjadi ideologi kerajaan Batak dan sistem-sistem lain. Tidak terlalu panjang saya jelaskan, tapi di buku yang dijelaskan secara panjang lebar. Kerajaan yang paling real bagi orang Batak adalah kerajaan Huta. Raja Huta itulah yang real sebagai pemerintah. Dia mempunyai wilayah, dia mempunyai rakyatnya sendiri, dia mempunyai kekuasaan yang real, kepemilikan tentang Huta itu. Kalau Raja Bius itu adalah konfederasi. Satu lagi bersifat evangelisasi. Tetapi secara umum lebih menonjol dilakukan adalah kristenisasi. Menyusul kemudian evangelisasi. Dan itulah berakibat sampai hari ini. Ada pergulatan yang konstan di gereja-gereja Batak, di mana misi kristenisasi itu bersifat antagonistis terhadap budaya Batak dan terkadang juga dualistis, dan proses pengudusan kebudayaan itu, perjumpaan adat dan Injil itu menjadi suatu pergulatan yang konstan yang terus-menerus dibahas dalam berbagai seminar sampai hari ini dan tidak pernah ada tuntas. Dan di sini secara mengejutkan kita menyimpulkan yang sebenarnya tidak kita kehendaki, bahwa di tanah Batak terjadi pendistorsian Injil, dan itu berakibat sampai hari ini dalam kehidupan kekristenan orang Batak, kehidupan duniawi yang demikian tinggi. Bahkan istilah Tricita Batak kita sebut namanya Tolu Tricita Batak, Agabion, Amorao, dan Hasangapa itu bersifat material hari ini. Yang bagi leluhur Batak itu adalah bersifat rohani, lebih bersifat rohani daripada bersifat jasmania. Tetapi sekarang itu diterjemahkan, dinarasikan seolah-olah itu adalah bersifat material semata yang mengakibatkan karakter Batak sedemikian rupa jeleknya, padahal itu lebih bersifat rohania. Di buku ini kita jelaskan bagaimana sesungguhnya arti Agabion, Amoraon, Hasangapon dalam filosofi orang Batak tempo dulu. Apakah itu lebih bersifat material atau bersifat rohani? Orang Batak itu sangat rohani. Terbukti dari ucapan salam orang Batak. Horas Todimadingi, Pir Todimatuku. Tidak disebut Horas Todimadingi, Pir Todi Pamatang. Pir Pamatang. Horas Todi Matugu, Pir
pematang. Kedua-duanya horas tondi madini, roh, tondi, jiwa, bir, tondi matuku. Tidak dibicarakan di situ tentang keselamatan jasmania. Tetapi bagi orang Batak, keselamatan rohani itu otomatis akan membawa kesehatan, keselamatan jasmani. Jadi kehidupan roh orang Batak itu hidup dalam roh. Dan inilah yang dihilangkan oleh para misionaris. Akhirnya orang Batak menjadi Kristen, disebut orang hari ini seolah-olah gereja Batak itu miskin roh kudus. Ada sebuah dialog antara misionaris dengan raja-raja Batak sebelum terjadi perang Batak di Bahal Batu. Di Bahal Batu dibuka pos misi. Ketika itu dibuka, terjadi dialog antara raja-raja dengan misionaris. Apa? Dialog orang Batak itu hebat. Ya, bagaimana mereka bertanya? Hebat. Apa itu agama Kristen itu? Bagaimana itu? Bagaimana kelahiran baru itu? Mana mungkin orang bisa lahir kembali? Semua ditanya. Bagaimana ceritanya orang bisa bangkit kembali? Semua ditanya secara teologis. Dan saya kira banyak misionaris yang tidak bisa menjelaskan sehingga memutar balik informasi itu. Salah satu dialognya di Bahal Batu itu. Terjadi dialog, oke. Kalau memang kalian mau masuk membawa berita yang baik, baiklah. Tapi kami tanya dulu perhalaan kami sesuai kepercayaan Batak. Maka diambillah perhalaan, panggillah seorang datuk,